Nah, teman-teman, pagi ini aku tuh habis nganterin kakak ya kan ke sekolah. Karena hari ini papa nggak bisa nganterin, jadi aku yang nganterin dan aku suruh Dede yang masih tidur untuk nganterin kakak sekolah. Ini Dede udah bangun nih, tapi kita lagi berhenti nih di depan Indomaret di lampu bensin. Karena apa? Karena mobil itu mogok dan juga kunci setirnya itu colok. Dan juga sebelumnya ada kunci mobil. Oh my god, drama aku pagi ini di hari ulang tahun Sumedang. Wow, kalian bisa lihat ini geraknya adek sambil nungguin adeknya. Dan akhirnya mamanya tuh datang untuk ngecek-ngecek semua trouble yang ada di mobil. Gimana sih ceritanya adek bisa kekunci? Jadi itu ceritanya tuh ya karena kecerobohan aku juga gitu ya. Jadi tadi tuh aku habis ngisi bensin, aku tuh mau beli sensor. Karena aku pikir Dede itu baru bangun banget ya tidurnya, itu pun masih setengah bangun. Aku rasa kayaknya baiknya aku tinggalin aja dia di mobil untuk aku beli pampers sebentar doang, paling cuma 1 menit. Tapi pintunya aku kunci dan kacanya itu aku buka sedikit gitu ya teman-teman. Karena pas banget emang aku parkir itu di depan pintu Indomaret, di depan muka Indomaret banget gitu. Jadi aku pikir aman dan masih terlihat oleh aku. Dan gak lama aku balik gitu ya, gak sampai 1 menitan aku balik. Aku buka mobil tapi remote-nya itu nggak berfungsi teman-teman, jadi mobilnya itu kekunci sedangkan Dede itu ada di dalam. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup aku anak aku tuh terkunci di dalam mobil teman-teman. Panik banget aku saat itu dan aku bilang, Dede tolong bukain kunci yang ada di situ. Dia bangun dari tidurnya itu dan dia langsung pegang kunci. Dia langsung pegang kunci yang ada di mobil, di samping mobil. Tapi karena dia nggak bisa narik ke atas, dia cuma pegang-pegang doang. Terus dia bilang, Mama aku nggak bisa. Makin paniklah aku ya teman-teman. Langsung aku coba masukin tangan aku di kaca yang tadi aku buka itu. Masuk tangan aku tapi aku nggak nyampe untuk ngeraih kunci itu. Terus aku lihat di depan Indomaret itu ada bangku yang buat dipakai orang untuk cuci tangan, taruh air galon gitu ya. Air galonnya tuh langsung aku turunin, bangkunya aku tarik, aku naik ke bangku dan aku akhirnya tangan aku nyampe untuk nyentuh kunci itu. Puji Tuhan banget ya teman-teman. Aku benar-benar nyesel banget dan aku nggak akan mengulangi hal ini lagi. Kalian pernah nggak sih ngalamin hal yang sama kayak aku? Ngeri banget gitu ya, kayak nggak kebayang kalau anak kita tuh terkunci di dalam gitu. Aduh, itu adalah drama pertama. Terus drama kedua, setelah pintunya udah terbuka, aku starter mobil aku, ternyata nggak nyala karena aku panik juga kali ya. Dan setelah aku starter kedua kali masih nggak nyala juga. Dan saking aku paniknya, itu setirnya tuh kelok gitu loh, dan macet pula itu kuncinya, nggak bisa diputar-putar lagi. OMG, lengkaplah sudah hadiah di hari ulang tahun aku pagi itu. Aduh, akhirnya aku telepon suami aku panggil orang bengkel untuk datang. Dan sambil nunggu ya seperti yang kalian lihat tadi, Dede tuh sampai gerah di dalam mobil gitu kan. Jadi hari yang panjang banget di hari ulang tahun aku, setengah harian itu. Dan sampai rumah aku tuh langsung beres-beres rumah teman-teman. Ini rumah aku tuh udah super berantakan banget karena memang pagi-pagi aku tuh nggak sempet nyapu dan ngapa-ngapain, langsung aku berangkat nganterin kakak sekolah. Dan aku tuh juga belum cuci piring gitu loh teman-teman. Jadi ini mumpung ada bobo pulang-pulang, aku langsung beres-beres. Meskipun pada dasarnya nih ya, aku tuh udah gerah banget seharian itu karena udah nunggu di mobil sepanjang setengah hari itu. Tapi aku masih nggak betah kalau ngeliat rumah tuh masih berantakan gitu. Jadi ya udahlah, aku beres-beres aja dulu nih. Aku sapu seperti yang kalian lihat, itu ada air galon belum diangkat. Terus kakak juga naruh tas sekolah di atas stroller. Terus mainan adik dan juga sendal sepatu itu berantakan banget di depan teras aku ya teman-teman. Itu juga ada kardus aqua buat mainan pasir anak-anak. Ya ampun, kayaknya tuh rumah itu sulit sekali untuk rapi dalam keadaan yang lama gitu ya. Ya namanya juga masih punya anak kecil ya teman-teman ya. Jadi ya nggak apa-apa lah. Ada kalanya juga kita sebagai ibu rumah tangga tuh capek, letih dan malas beres-beres is oke. Yang penting buat aku, yang penting akunya waras gitu, daripada aku maksain semuanya rumah harus gini gitu, tapi akunya stres sendiri gitu ya. Jadi kadang-kadang aku ya udahlah, rumah berantakan dikit ya nggak masalah, yang penting untuk tetap bersih aja gitu loh, lantai tetap disapu, dipel. Tapi kalau masalah mainan berantakan di mana-mana, terus
terus segala macam hal yang menurut aku tidak urgent-urgent banget gitu ya. Ya aku nggak mau terlalu pusingin gitu teman-teman. Ini aku lagi nyapu semua sampah-sampah ya, aku kedepanin dulu ya, aku sapu sampai ke depan, baru habis itu tuh aku beres-beresin ini motor-motorannya adek juga yang sering kali dipakai tapi ya gitu taruhnya tuh sembarangan gitu ya. Terus aku juga rapi-rapiin itu sepeda-sepedanya, stroller dan segala macam. Ini juga boneka-bonekanya abis aku cuci teman-teman, jadi aku harus kebut-kebut lagi ya gitu, kebutin ya ibaratnya istilahnya ya kalau kata orang zaman dulu tuh, supaya nggak banyak debunya sih. Jadi ya waktunya aku ngangkat boneka anak-anak yang udah aku cuci. Itu seperti yang kalian lihat di jemuran aku tuh ada celana panjang suami aku yang masih belum terlalu kering, jaketnya, terus ada keset yang baru aku cuci juga belum pada kering gitu ya. Jadi belum aku angkat-angkatin teman-teman. Nah ini dia, aku masih dalam proses mengangkat semua boneka yang baru aku cuci, biar mereka tuh mainnya juga enak dan gak kotor gitu ya bonekanya. Gitu deh, langsung aku beres-beres ke kamar kakak Jenis. Ini sebenarnya kamar ini tuh belum ditempatin sih sama kakak Jenis karena dia tuh masih tidur sama aku. Dia tuh belum mau tidur sendiri gitu loh. Jadi terpaksa ditempat sebagai tempat untuk menaruh laundryan yang belum dibawa ke laundry gitu ya. Dan tempat mainannya yang udah ya menurut aku super berantakan, walaupun udah dikasih rak tetap aja berantakan terus dan berantakan terus. Tumpukannya tetap di situ saja. Gak apa-apalah, biar mereka mengeksplor, yang penting mereka seneng aja daripada aku marahin terus untuk mainannya di bla 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 and the bray gitu kan. Kasian juga ya, namanya juga anak-anak, hiburannya di rumah ya mainan aja. Terus habis itu aku langsung beres-beresin baju ini yang baru kering. Itu di belakang tuh ada tumpukan segumpal baju gitu ya. Itu tuh baru mau aku bawa ke tukang laundry teman-teman, tapi belum diambil. Lanjut aku beresin buku ceritanya anak-anak. Ini udah nggak tahu ya seberapa sering aku ngerapihin, tapi tetap aja berantakan lagi dan berantakan lagi. Sampai kadang-kadang bukunya itu dikopek-kopek gitu ya, dirobek-robek. Aduh, nggak ngerti lagi ya. Kalau punya anak toddler mungkin kayak gini ya teman-teman ya. Susah untuk rapi, susah untuk benar-benar bisa rapi lama gitu. Jadi ya udahlah, kita rapi-rapiin aja kalau misalkan pas lagi ada waktunya, pas juga lagi ada semangatnya. Karena semangat ngerapi-rapiin barang-barang itu loh menurut aku tuh harus datang dari diri sendiri gitu. Punya anak itu pasti berantakan sih rumah, nggak mungkin nggak berantakan. Ini lihat bukunya tuh udah dari yang bagus sampai pada pocel-pocel gini ya. Aduh, aku nggak ngerti lagi sih kalau misalkan anak-anak ini baca buku tuh gimana sih, kadang-kadang sambil dicoret-coret, sambil diapain lah. Ya udahlah, apa boleh buat ya kan? Dan mudah-mudahan setelah aku rapihin ya ini rak bukunya, moga-moga tuh mereka tuh ngambil bukunya itu bener lagi gitu ya, dan gak diberantak-berantakin lagi karena ini sebenarnya bukunya tuh masih banyak, cuman aku nggak tahu nih pada ada di mana lagi nih selain di sini nih. Ya udah yang ada aja aku rapihin ya teman-teman ya. Terus aku langsung lanjut lagi nih, ini ke dapur. Kalian jangan kaget ya teman-teman ngelihat dapur aku yang super berantakan, itu aku lagi nenteng sampah juga yang lagi aku kumpulin. Look at my kitchen. Ya, dapur aku yang sangat-sangat berantakan ini. Mohon maaf ya teman-teman kalau dapur aku ini luar biasa berantakan. Tapi ya inilah waktunya aku untuk beberes rumah kalau saat adik lagi bobo gitu. Jadi aku buang-buang ini sampah-sampah yang sekiranya ini benar-benar tidak seharusnya ada gitu ya. Memang sampah tidak seharusnya ada ya. Cuma saking banyak ini aku sampai bingung ini. Kadang-kadang aku bingung kok sampah tuh banyak banget ya, dikit-dikit ada lagi sampah, dikit-dikit ada lagi sampah. Aduh, ya ampun. Ya, ginilah ya teman-teman, kalau nggak ada ART di rumah semuanya serba sendiri. Jadi kadang-kadang kalau mau beberes juga harus ada moodnya gitu dari dalam diri gitu. Ini cucian aku udah kayak gunung ya, teman-teman, cucian piring. Mohon maaf banget, ini sebenarnya aku nih mau langsung cuci piring nih, tapi kayak aku udah gerah banget. Jadi aku mandi dulu deh, mendingan deh, supaya otak aku tuh lebih seger dan lebih enteng gitu untuk beberes lagi ya. Setelah mandi dede nangis teman-teman, jadi aku nyuci piringnya aku skip dulu ya untuk nanti ya. Ini dede nangis baru bangun tidur, untung aku udah bersih-bersih, nyapu dan segala macam, tinggal cuci piring. Jadi pas dede nangis tuh dia bener-bener, aku mau mandiin dia dulu ya teman-teman
supaya dia juga segar, karena seharian ini tuh dia juga gerah banget pastinya. Sebelum itu seperti biasa, Dede itu sangat-sangat nempel banget sama aku, mungkin juga karena masih ASI gitu ya. Dan jadi dia tuh lebih ke gimana ya, kayak clingy gitu loh teman-teman. Tapi ya namanya juga anak-anak ya, masa clingy ke tetangga, ya pasti ke mamanya lah. Nah ini aku siap-siap mau mandiin dia nih, lagi rayu tapi dia nangis. Akhirnya aku berhasil ngerayu dia untuk mandiin dia. Nah selesai mandi, yang penting adalah seger gitu ya. Aku udah mandi, Dedek juga udah aku mandiin. Langsung kita pakein baju ya. Habis ini aku tuh lagi pesen makanan teman-teman. Jadi hari ini karena kalian lihat sendiri dapur aku berantakan kayak gitu, jadi aku nggak masak dulu ya, karena piringnya juga masih penuh di dalam tempat cucian piring gitu. Jadi sambil nunggu makanan datang, aku pakein Dede baju, mandiin segala macem biar nanti dia makannya tuh enak gitu. Karena habis bangun tidur juga. Lihat masih dengan kekelingiannya, dan ya kita sebentar lagi akan makan karena pesanan aku juga ya mudah-mudahan cepet sih datangnya. Cuma di luar sih hujan sih. Mudah-mudahan aja nggak macet gitu ya, abangnya nggak kehujanan juga, kasihan. Ini Dede udah mandi, aku lagi pakein wangi-wangian dan aku sisirin dia dulu. Lihat dia masih kayak ngantuk gitu loh teman-teman, karena bangunnya pagi banget sih hari ini. Biasanya dia bangunnya agak siangan dikit. Ini tuh pas kakak sekolah tuh bener-bener lagi tidur aku angkat ke mobil. Terus ini udah dateng. Nah karena dia request mau bakmi, jadi aku pesan bakmi ayam plus pangsit gitu. Dan semoga makannya anak-anak hari ini tuh lahap ya. Ini kakak juga aku suruh makan, tapi dia minta sambil nonton di komputer. Is okay, yang penting makannya habis. Dedek juga lagi mau makan sendiri, dan aku lebih seneng kalau mereka tuh makan sendiri, karena biasanya mereka tuh masih disuapin gitu. Semoga makannya hari ini habis, karena kalau nggak habis tuh bener-bener mama tuh sedih ya kalau anak makan tuh dikit gitu teman-teman. Nah kalian bisa lihat ya teman-teman, ini mie-nya penampakannya tuh enak banget, dan ini tuh katanya mie yang langganannya Nikita Mirzani teman-teman. Jadi aku tuh sempet coba beberapa kali dan menurut aku ini mie-nya enak sih teman-teman. Kalian boleh coba juga kalau misalkan kalian tinggal di daerah Tangerang atau Binung gitu. Dan aku makan tuh bener-bener sangat-sangat karena lapar gitu ya, dari tadi ngurusin mobil, beres-beres rumah, akhirnya aku bisa makan dengan tenang sama Dedek juga ya. Dan habis, sungguh-sungguh enak sekali teman-teman. Habis ini aku akan cuci piring. Kalian bisa lihat betapa cucian piring aku itu kayak gunung ya teman-teman. Ini aku kayaknya udah jam 3:30 sore deh aku mau cuci piring. Ya udah lanjut yuk kita cuci piring, beres-beresin dapur yang udah super berantakan ini. Jadi aku cuci piring semuanya, dan target aku hari ini sore ini dapur aku rapi ya teman-teman. Setidaknya cucian-cucian piring aku tuh udah kinclong bersih semuanya, dapur aku nggak ada sisanya gitu. Ya udahlah, kita lanjut beres-beres ya teman-teman sambil nungguin suami aku. Nih kayaknya suami aku nih udah pulang saat ini untuk ngambil mobil balik lagi ke Indomaret yang tadi teman-teman. Ya ini dapur aku udah mulai bersih teman-teman, dan waktunya sekarang aku tuh untuk beresin juga kompor, bersih-bersihin kompor dan juga tembok-tembok dapur gitu ya, supaya nggak pada minyakan. Ini loh pasti ini minyaknya banyak banget nih loh kalau masak nih. Kalau dapur bersih tuh memang lebih semangat loh teman-teman masaknya, ya nggak sih kalian kayak gitu nggak? Kalau aku sih kayak gitu. Jadi kayak oh dapurnya udah bersih nih, aduh kita kotorin dengan bikin apa lagi ya gitu ya. Salah ya teman-teman ya. Nah ini mumpung aku rajin semuanya aku bersih-bersih supaya PR aku di dapur nggak terlalu banyak teman-teman. Sambil nunggu suami aku pulang, ngajak aku untuk ngambil mobil nih. Ini kayaknya suami aku udah pulang dan abis ini aku mau langsung ngambil mobil teman-teman. Makasih ya teman-teman yang udah nonton vlog aku hari ini. Inilah kegiatan ibu-ibu rumah tangga hari ini dengan segala dramanya teman-teman. Dan aku mau ngambil mobil dulu ya teman-teman. Thank you for watching. Ini mobilnya juga udah bener. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa di subscribe ya. Bye bye.